Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah salat maghrib Masjid Sabilillah rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan ngaji kita. Kita niatkan thalabul ilmi sekaligus ngalap barokah kitab karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang berjudul An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Mudah-mudahan majelis kita ini ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainahu ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal khususan ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina khasatan ila muallif kitab Al-Nuril Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa usulihi wa furu'ihi wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita masih melanjutkan pembahasan kita fi wujubi ta'atihi alaihi salatu wassalam, yaitu menjelaskan tentang kewajiban mentaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dipaparkan dalil-dalil naqli yang bersumber dari kitabullah. Sekarang kita lanjutkan pada dalil yang terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala, wa qala, dan berfirman sapa Allah Ta'ala, wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa man, utawi barang siapa iku yuti' taat atau mentaati sapa man Allah ing Allah war rasula dan Rasulullah, faulaika, maka utawi mereka yaitu man yuti'illaha war rasul iku ma'alladzina, beserta orang-orang an'ama yang telah memberi nikmat sapa Allahu Allah alaihim ing atase alladzina rupane minan nabiyyin, termasuk para nabi, was-siddiqin, dan orang-orang yang siddiq, wasyuhada, dan orang-orang yang syuhada, was-salihin, dan orang-orang salih. Wa hasuna ulaika rafiqa, wa hasuna lan apik atau bagus sapa ulaika mereka, yaitu alladzina apane rafiqa. Apane rafiqa, yaitu kekancan, untuk dijadikan sebagai teman, untuk didekati.
Para jamaah rahimakumullah. Jadi ayat ini menegaskan bahwa barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulullah, maka mereka itu bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Kita ini kan setiap sholat 5 waktu itu wajib membaca suratul Fatihah. Karena Rasulullah bersabda, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang bagi yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Di surah Al-Fatihah itu ada ayat, yang ayat itu adalah permohonan kita kepada Allah, dan itu Fatihah terulang sehari semalam minimal. Kalau hanya sholat wajib berarti kan 17 kali karena 17 rakaat. Kalau ditambah dengan sholat sunnah berarti Fatihahnya sehari nambah lebih banyak lagi. Di dalam suratul Fatihah kita ini memohon kepada Allah dimulai dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah sebuah ikrar, sebuah penegasan hanya kepada Engkau ya Allah, hanya kepadamu ya Allah na'bud, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepada panjenengan ya Allah nasta'in, kami meminta pertolongan. Yang menarik di ayat ini, dimulai dari ayat ini itu menggunakan domirnya itu na'bud dan nasta'in. Ini kalau dalam kita ngaji grammar bahasa Arab, maka di situ atau ngaji sorof, ilmu sorof, itu na'bud itu menggunakan domir mutakallim ma'al ghair. Kalau mutakallim ma'al ghair berarti sarang-sarang, kita tidak sendiri, tidak menggunakan iyyaka a'bud wa iyyaka asta'in. Maka di sini para ulama mengambil hikmah dari ayat ini bahwa ibadah itu yang afdol itu termasuk na'budu itu adalah berjamaah, kolektif, bareng-bareng. Makanya termasuk sholat jamaah, sholat wajib atau sholat maktubah yang 5 waktu itu dikatakan dalam hadis Rasulullah, sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajatan. Sholat jamaah itu lebih afdol, lebih utama dibanding sholat munfarid atau sholat fadhi, sholat sendiri. Keutamaannya itu 20 bisab'in wa ishrina darajatan, yaitu 27 derajat. Jadi na'bud, nasta'in juga begitu. Nasta'in itu berarti memohon pertolongan, termasuk di dalamnya adalah berdoa. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadi ini. Lalu di ayat berikutnya niku para jamaah sekalian, setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu ada ayat ihdina as-siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ini lagi-lagi menggunakan nahnu, yaitu mutakallim ma'al ghair. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami, tunjukkan jalan kebenaran kepada kami, tunjukkan kepada kami as-sirat al-mustaqim, yaitu as-siratal mustaqim, jalan yang lebar, yang lurus, yang ini berada dalam ridhamu ya Allah. Nah itu menggunakan berarti di sini sama, kalau orang itu ingin baik maka dibutuhkan komunitas. Jadi kalau ada orang yang asalnya tidak baik lalu ingin baik, itu memang harus merapat kepada komunitas yang baik. Makanya tombok ati itu 5, salah satunya itu adalah wong kang soleh kumpulono. Ini dalam rangka ini ihdinas siratal mustaqim. Lalu di ayat yang ke-7, siratal ladzina an'amta alaihim. Apa sih siratal mustaqim itu? Yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Di dalam surah Al-Fatihah itu hanya penjelasannya hanya yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Tidak ada penjelasan siapa orang yang beri nikmat itu. Nah baru ada penafsiran. Jadi ini namanya penafsiran dari ayat ditafsirkan dengan ayat.
Dijelaskan di surah An-Nisa ayat 69, ternyata orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah itu ada 4 golongan ini. Oke? Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Siapa yang an'amallahu alaihim? Alladzina ini siapa? Yang pertama level atau tobakoh yang paling tinggi levelnya ini adalah an-nabiyyin, yaitu para nabi. Lalu level berikutnya wasiddiqin, yaitu para siddiqin. Yang ketiga levelnya syuhada. Yang keempat levelnya sholihin. Jadi ini level, ada grade. Kalau nabi itu mesti siddiqin, mesti syuhada, mesti sholihin, terkumpul dalam nabi. Kalau siddiqin belum tentu nabi, tapi kalau siddiqin itu ya syuhada sekaligus sholihin. Kalau syuhada ya mesti sholihin. Kalau sholihin saja belum tentu derajatnya masuk pada syuhada, belum tentu siddiqin. Nah kita ini berdoa dari level yang sholihin, kita berusaha dan memohon kepada Allah untuk level berikutnya syuhada sampai siddiqin. Tapi kalau nabiin tidak bisa, karena nabi itu terakhir adalah maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Rasulullah Muhammad itu penutup para nabi. Jadi kalau sekarang ada yang ngaku nabi ya jelas itu berlawanan dengan usuluddin, dengan yang pokok. Maka level yang paling tinggi bagi manusia zaman sekarang ya siddiq. Siddiq itu sudah level yang luar biasa. Jadi kita ini kalau kita lihat dari empat golongan ini, golongan para nabi, golongan siddiqin, golongan syuhada, golongan sholihin. Jadi saya ulangi, kalau golongan nabiyin itu mesti beliau masuk siddiqin, masuk syuhada sekaligus sholihin. Kalau siddiqin belum tentu nabi, tetapi syuhada dan sholihin masuk dalam kategori siddiqin. Begitu levelnya ini. Nah nanti ada atasnya lagi, ada nabi, level atasnya lagi ada nabi yang juga sebagai rasul. Karena ada yang nabi saja, ada yang sekaligus rasul. Nanti rasul ada level tingkatannya lagi, ada rasul yang disebut dengan ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Ya, itu ada level rasul yang ulul azmi. Nah sekarang kita lihat, kita kupas dari bawah dulu, sholih. Siapa yang dimaksud orang-orang soleh itu? Jadi mereka-mereka ini, para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin, ini orang baik semua. Jadi kita harus merapat. Merapat itu nyedek-nyedek biar ketularan jadi baik. Karena kembali ke ayat yang tadi, kita kalau ingin mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, maka ya menjadikan beliau-beliau itu sebagai teman, sebagai panutan. Wa hasuna ulaika rafiqa. Lah soleh ini, solehnya juga ada levelnya. Jadi dulu ini digambarkan ada ayat di dalam juz 9 itu di surah Al-A'raf. Ayat ini menceritakan umatnya Nabi Musa alaihi salam. Allah berfirman, wa idh qalat ummatum minhum lima ta'idhuna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ternyata soleh itu level yang paling biasa. Soleh itu adalah orang yang soleh tapi merasa cukup dengan kesalehan pribadi yang dia miliki. Jadi sholatnya baik, puasanya baik, mendekat kepada Tuhan, tapi dia tidak memiliki kepekaan sosial untuk menjadikan orang lain juga menjadi baik, dan juga apa istilahnya, kesolehannya itu tidak bisa dirasakan orang lain. Kesalehan sosialnya tidak punya ini. Ini kurang begitu bagus sebenarnya, tapi sudah lumayan, sudah soleh ini. Maka di ayat yang saya bacakan tadi, pada masa Nabi Musa alaihi salam itu ada sekelompok orang, wa idh qalat ummatum minhum, itu kelompok orang ini bertanya kepada kelompok yang lain, yang orang soleh, tapi soleh ini, soleh yang kedua ini soleh secara pribadi sekaligus soleh secara sosial. Kalau sosial itu ya dia kesolehannya dirasakan yang lain, sekaligus dia ngajak-ngajak untuk menjadi orang lain juga menjadi baik. Kalau level ini
berarti dia punya semangat untuk ngajak orang lain jadi baik, tapi pengorbanannya tidak seperti syuhada. Nah, sekarang kita ke soleh dulu. Di ayat yang tadi, wa il qalat ummatum minhum, kelompok yang pertama ini, yang soleh biasa ini, itu menyampaikan pertanyaan. Lima ta'idhuna qauma, mengapa kalian ini repot-repot untuk memberi mauidhah, memberi peringatan, mendakwai orang-orang atau kaum yang Allahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban syadida, yang nanti mereka itu akan disiksa oleh Allah. Berarti ada kelompok yang lain yang ini jauh dari soleh, masih banyak melakukan dosa. Lalu kelompok yang kedua ini mengingatkan. Ternyata kelompok pertama tadi itu tanya, ngapain kok repot-repot mengingatkan? Ya sudahlah, yang penting kita ini sudah sholat, kita ini sudah baik, nanti di akhirat urusannya masing-masing. Ternyata jawaban kelompok yang kedua, yang soleh tapi dia juga ingin ngajak orang lain untuk bisa soleh, maka jawabannya qalu ma'dziratan ila rabbikum, yaitu sebagai alasan nanti di hadapan Allah, ma'dziratan ila rabbikum, kepada Tuhan kalian. Karena ternyata nanti di akhirat itu orang itu akan ditanya bagaimana amal individunya. Kalau sudah baik, apakah kebaikannya itu dia juga ngajak orang lain? Pertama dari keluarganya. Makanya ayatnya di surat At-Tahrim itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Lah kalau sudah ngajak, lalu ngajak orang lain, kok yang diajak tidak mau, berarti sudah terbebas dari tuntutan. Kenapa? Karena sudah menyampaikan. Karena perintahnya itu menyampaikan kebaikan dan mengajak orang untuk menjadi baik. Inilah nanti yang menjadi ciri-ciri yang disebut dengan khaira ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, jadi ini orang soleh ini ada macamnya ini. Lalu kalau ada orang soleh yang kelompok kedua ini, yang dia merelakan untuk mengorbankan dirinya untuk kebaikan orang lain, dia sudah soleh sekali dan soleh sosialnya luar biasa, sekaligus dia rela untuk berkorban demi untuk agar orang lain juga baik. Ini levelnya naik menjadi syuhada. Kalau dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengukur syahid yang jamaknya adalah syuhada, itu ya termasuk ketika berjuang mempertahankan agama Islam, li'ila'i kalimatillah. Ketika meninggal di medan pertempuran, ketika perang, maka itu syahid karena dia rela berkorban, bahkan nyawanya dipertaruhkan. Bahkan para sahabat itu luar biasa. Di surat Al-Ahzab itu di akhir juz 21, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullaha alaih. Di antara orang-orang yang beriman itu ada orang yang menepati apa yang ia janjikan kepada Allah. Faminhum man qadha nahbah. Ada yang di antara mereka itu yang kemudian gugur di medan pertempuran itu. Wa minhum faminhum man qadha nahbahu wa minhum may yantazir. Ada di antara mereka itu yang menunggu-nunggu. Karena syuhada, syahid di medan pertempuran dalam membela agama ketika itu pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu jelas masuk surga tanpa hisab. Sehingga banyak yang menunggu-nunggu kapan giliran saya ini bisa meninggal di medan pertempuran. Nah, wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak merubah apa yang mereka telah janjikan kepada Allah. Jadi tekadnya sangat kuat. Ya. Termasuk diantaranya ada salah satu kisah yang luar biasa dari salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya sahabat Thalhah bin Ubaidillah, Thalhah ibnu Ubaidillah. Sahabat Thalhah ini beliau karena ada satu tugas sehingga ketika itu beliau ditugaskan oleh Rasulullah sehingga beliau absen ketika perang Badar. Sehingga ketika perang Uhud beliau ini punya tekad betul-betul total. Ya. Lalu terjadilah perang Uhud.
Yang mana Rasulullah ketika itu sudah berpesan kepada pasukan pemanah yang ada di atas Gunung Uhud itu untuk tidak turun kecuali kalau sudah ada perintah ada komando dari Rasulullah. Ketika itu kaum muslimin sudah hampir menang. Tetapi ada beberapa sahabat, ini sekaligus sejarah ini mengingatkan kepada kita bahwa niat yang baik lalu kemudian berubah di tengah-tengah ini kadang bisa membahayakan. Lalu ketika hampir menang, dilihat pasukan yang di bawah orang kafir Quraisy ini sudah kocar-kacir, hampir kalah. Lalu barang ghanimah ini, harta rampasan perang ini mulai tercecer. Ini yang di atas ini sudah gupuh, pingin turun untuk mengumpulkan ghanimah ini. Akhirnya beberapa yang pasukan pemanah yang di atas itu turun. Walaupun yang komando yang di atas sudah menyatakan jangan berpindah dari posisi sampai perang benar-benar usai. Tapi ternyata ada beberapa sahabat yang tetap turun. Nah, yang masih pada posisi diantaranya adalah paman Rasulullah yang bernama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib di atas bukit Uhud itu. Nah, lalu ada beberapa sahabat juga yang mendampingi Rasulullah, di antaranya Ali bin Abi Thalib dan termasuk Thalhah bin Ubaidillah. Singkat cerita, karena pasukan pemanah yang di atas ini sudah tidak kuat lagi, banyak yang turun, akhirnya dijadikan oleh orang-orang kafir ketika itu ini sebagai kelemahan kaum muslimin, sehingga mereka naik dan mereka di situ menyerang, termasuk di atas bukit Uhud itu terbunuhnya Sayyidina Hamzah ibni Abdul Muttalib oleh seorang budak yang bernama Wahsy, yang itu budak dari Hindun. Nah, lalu yang di bawah Rasulullah sendiri ini sampai jatuh ke dalam satu lubang, lalu digendong oleh Thalhah bin Ubaidillah, diserang oleh kaum musyrikin Quraisy ketika itu, diserang. Thalhah bin Ubaidillah ini memasang badan di hadapan Rasulullah. Bahkan dalam riwayat diceritakan sahabat Thalhah bin Ubaidillah sampai jari-jarinya terputus. Dan di tubuhnya itu tidak kurang dari 70 luka, baik itu sayatan pedang, tusukan tombak, dan juga terkena anak panah. Ketika Thalhah ini melindungi Rasulullah dengan luka yang begitu luar biasa, sampai-sampai Thalhah ini pingsan. Jadi karena saking parahnya luka yang diderita oleh sahabat Thalhah bin Ubaidillah ini, Rasulullah bersabda, Rasulullah menyatakan aujabat Thalhah, kata Rasulullah. Aujabat Thalhah itu maksudnya Thalhah ini telah mewajibkan dirinya bahwa dirinya layak mendapatkan surga karena perjuangannya sebagai syuhada luar biasa. Ya, Thalhah ini sudah sangat ingin meninggal di medan pertempuran sebagai syahid. Kemudian dia pingsan, lalu diobati, diperciki air oleh sahabat Abu Bakar. Kemudian Thalhah sadar lagi. Ketika sadar, yang ditanyakan pertama kali itu bagaimana kondisi dan keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa kecintaan beliau terhadap agama ini dan pembelaannya terhadap baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah itu ternyata dia tidak meninggal di medan perang, lalu dia hidup. Maka disitulah Rasulullah menyatakan dalam sabdanya, kata Rasulullah, man sarrahu an yanzura ila syahidin yamshi ala wajhil ard falyanzur Thalhah bin Ubaidillah, falyanzur ila Thalhah bin Ubaidillah. Barang siapa yang ingin melihat seorang syahid yang masih berjalan di muka bumi, ya, maka hendaklah dia melihat Thalhah bin Ubaidillah. Dari sini maka pemaknaan syuhada itu bisa difahami secara luas, secara umum adalah tingkatan dari orang-orang soleh tadi, tapi naik tingkatannya menjadi syuhada ketika orang itu mau mengorbankan, mau berkorban demi agama sekaligus untuk bagaimana orang lain juga menjadi baik. Lalu atasnya syuhada ada lagi siddiqin. Ini siddiqin luar biasa ini. Siddiq, sahabat Rasulullah yang mendapatkan julukan As-Siddiq itu adalah Abu Bakar As-Siddiq.
Sayyidina Ali karramallahu wajhaha itu menyampaikan bahwa gelar As-Siddiq ini didapat oleh Abu Bakar itu langsung dari langit, langsung pemberian dari Allah. Yaitu ketika peristiwa Rasulullah setelah mengalami peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, Isra Mi'raj itu Rasulullah itu curhat kepada malaikat Jibril. Kata Rasulullah begini, "Inna qaumi la yusaddiquni." Sesungguhnya kaumku ini tidak percaya kepadaku. Jadi kalau kaumnya itu orang-orang kafir Mekah, kafir Quraisy ketika itu diceritani kalau Rasulullah habis melakukan perjalanan, mereka tidak percaya karena mereka menggunakan rasionya, bukan menggunakan keimanannya, karena mereka tidak beriman. Bagaimana mungkin tidak sampai satu malam itu bisa melakukan perjalanan dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, padahal jarak tempuhnya itu sekian jauh, belum lagi naik ke Sidratil Muntaha. Sehingga banyak yang mendustakan. Makanya ayatnya Isra, tentang Isra'nya Rasulullah, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi ayat-ayat yang menakjubkan, yang ini dengan kuasa Allah itu dibuka dengan subhan. Subhan itu adalah mensucikan Allah dari dugaan-dugaan yang tidak pas, yang tidak baik kepada Allah. Jadi semuanya bagi Allah itu mungkin. Maka disterilkan dengan subhanalladzi asra. Maha suci zat yang memperjalankan bi abdihi. Abd di situ tidak lain adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailan, pada satu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Lalu penutup ayatnya ini menggunakan innahu huwas samiul basir. Kenapa kok di situ as-sami dan al-basir? Karena orang-orang Arab kafir Quraisy ketika itu tidak percaya atas apa yang dialami oleh Nabi Muhammad. Maka mereka itu melakukan ketidakpercayaannya itu dengan melakukan sesuatu yang itu apa istilahnya ya? Pokoknya gak percaya lalu melakukan sesuatu. Sehingga di situ Allah menutup firman-Nya dengan innahu huwas sami, yaitu Allah mendengar celotehan atau ocehannya orang-orang yang tidak percaya. Karena orang yang tidak percaya itu lalu ngerasani Nabi Muhammad. Terus gak mungkin mosok Muhammad perjalanan dari sini, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu tidak sampai semalam. Karena sebelum subuh sudah kembali lagi, sudah di Mekah. Mereka itu lalu gosip sana sini. Innahu huwas sami, Allah maha mendengar. Sekaligus Allah maha melihat. Karena orang yang tidak percaya tadi tidak hanya ngerasani, tapi justru malah membuat suatu makar untuk menunjukkan ketidakpercayaan mereka. Maka penutupnya menggunakan innahu huwas samiul basir. Maka di sini Rasulullah curhat kepada malaikat Jibril, inna qaumi la yusaddiquni. Sesungguhnya kaumku ini kok tidak percaya ya sama saya ini. Faqala lahu Jibril. Kemudian Jibril menjawab, yusaddiquka Abu Bakrin. Abu Bakar mempercayaimu wahai Muhammad. Wa huwa as-siddiq. Nah itu yang menyampaikan Jibril. Berarti gelar as-siddiq ini sebagaimana informasi dari Sayyidina Ali itu langsung dari Allah. Karena nama aslinya Abu Bakar ini jarang orang yang tahu. Namanya aslinya Abdullah bin Uthman. Jadi Abu Bakar as-siddiq itu nama aslinya Abdullah ibnu Uthman. Tapi ini jarang diungkap karena beliau lebih terkenal dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi As-Siddiq itu luar biasa. Ketika Rasulullah setelah Isra Mi'raj, karena Abu Bakar ini termasuk orang yang lebih dulu beriman. As-sabiqunal awwalun. Jadi setelah Khadijah masuk Islam, lalu Sayyidina Ali yang mana beliau adalah sepupu Rasulullah yang ketika itu masih kecil, itu juga masuk Islam. Awwaluman aslama minas sibyan. Lalu orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan orang dewasa yang laki-laki itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu terjadi peristiwa Isra Mi'raj, Abu Bakar tidak lagi bertanya tapi langsung menyatakan amantu, saya percaya 100%. Bahkan keimanan Abu Bakar itu dinyatakan oleh Rasulullah,
lau wuzina imanu Abi Bakrin bi imanil ummah la rajahaha. Kata Rasulullah begitu. Seandainya keimanan Abu Bakar itu ditimbang dibandingkan dengan keimanan umat Islam semuanya, maka imannya Abu Bakar itu tetap lebih unggul. Ini kan luar biasa ini. Jadi Rasulullah menyatakan lawuzina imanu Abi Bakrin bi imanil ummah. Namanya imannya umat itu ya umat semuanya, bukan hanya satu orang. Itu tetap imannya Abu Bakar itu la rajahaha. Tetap Abu Bakar ini tetap unggul, imannya Abu Bakar tetap lebih unggul. Ini luar biasa. Makanya beliau mendapatkan gelar as-siddiq. Apa siddiq itu? Jadi siddiq itu kalau tadi level syuhada, maka kalau siddiq ini sudah dia ketika terkait dengan ajaran agama, maka dia yakini 100% dan dilaksanakan. Guru saya itu pernah cerita begini. Kalau orang-orang zaman dahulu ketika masuk bulan Rajab, umpama tanggal 1 Rajab, itu kiainya dawuh begini, bapak-bapak, ibu-ibu, benjing pun melebet setunggal Rejab, monggo poso Rejab. Itu ndak usah nanya, monggo poso Rejab itu langsung puasa sudah. Berarti langsung total, bismillah, pokoknya poso. Lah kalau orang zaman sekarang itu kadang-kadang masih tanya begini, niku poso Rejab niku wonten dalilin apa mboten? Dadi sibuk goleki dalil, akhirnya gak poso-poso. Hanya sibuk untuk mencari dalil, apakah dalilnya ini sahih atau tidak. Sehingga kata guru saya, kalau ada orang yang hanya sibuk ngurusi dalil tapi gak poso-poso, hati-hati, masuk kategori itulah orang yang mahjub bi ilmihi, orang yang terhalang dengan ilmunya. Naudzubillah. Ini jangan sampai terjadi. Jadi hanya tersibukkan gini-gini tapi gak ngelakoni. Ini jelas gak masuk siddiqin. Nah, kembali ke siddiq. Siddiq niku jamaknya siddiqin. Niku nopo? Jadi akar katanya dari sodako. Sodako itu maknanya benar. Siddiq itu banyak membenarkannya sekaligus banyak benarnya. Banyak benar dari sisi nopo? Dari banyak hal, dari semua hal. Mulai dari perkataan, mulai dari perbuatan. Nah kalau perkataan namanya nanti terkait dengan as-sidqu, maka disitulah namanya jujur dalam berkata. Nah kalau siddiq itu terkumpul di situ semuanya. Dia juga mempercayai total, tetapi sekaligus apa yang dilakukan itu dalam kebenaran dan betul-betul ia jaga. Rasulullah niku nate bersabda ngeten, alaikum bisidqi. Di dalam bahasa Arab itu kalau tiba-tiba ada alaikum bisidqi, itu maksudnya wajib bagi kalian untuk menjaga betul sifat as-sidq, kebenaran. Alaikum bisidqi, panjenengan kalian harus benar. Fa innas sidqa, maka sesungguhnya as-sidq iku yahdi ilal birri, yaitu mengantarkan kepada kebaikan. Orang itu kalau sudah ngomongnya benar, perilakunya benar, ucapannya baik, itu nanti akan mengantarkan dia kepada kebaikan. Dan surat Al-Ahzab itu ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah qawlan sadida, kata-kata atau perkataan yang benar. Kalau itu sudah benar, maka janji Allah, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah yang akan memperindah, memperbagus amal panjenengan. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi pertama dari ini melatih benar ini. Nah, kenapa? Karena kalau benar, perkataannya benar, perilakunya benar, ini akan mengantar kepada kebaikan. Yahdi ilal birri wa innal birra, kebaikan itu sesungguhnya yahdi ilal jannah, mengantarkan orang ke surga. Kenapa kok bisa diantarkan ke surga? Karena kebaikan yang dilakukan seseorang itu menyebabkan turunnya rahmat Allah. Kalau rahmat Allah sudah turun, maka rahmat Allah yang demikian luas sehingga orang dimasukkan ke dalam surganya. Dan surat Hud di juz 12 itu Allah berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyiat.
Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan. Makanya perbanyak kebaikan. Dimulai dari apa? As-sidqu tadi itu. Orang melakukan dosa, selama dosa itu adalah dosa yang bisa diampuni, maka boleh jadi karena orang itu melakukan kebaikan, maka dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah. Makanya ada ayat seperti innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik, tetapi Allah mengampuni dosa-dosa yang lain selain syirik. Itu maksudnya selama orangnya belum bertaubat. Jadi kalau dosa kecil, tapi ya jangan diremehkan, karena ngeremehkan dosa itu ya tidak baik. Orang-orang Yahudi itu kan ngeremehkan biasanya, termasuk ngeremehkan siksa. Kata mereka itu yang diabadikan dalam Al-Quran, wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Allah paling mlebu neraka ya mek diluk. Panas-panas titik engko lak ya biasa, ndak bisa. Kalau neraka itu tempatnya kepastian. Ya kalau orang Malang pindah ke Surabaya 10 tahun sudah terbiasa dengan panasnya Surabaya. Tapi kalau orang masuk neraka ndak bisa lalu mengatakan engko ya biasa, panas biasa, dipasang AC. Mboten saged. Di neraka ndak bisa dipasang AC. Wa innal akhirata hiya darul qaror. Karena akhirat itu rumah atau dar ketetapan, itu sudah kepastian sudah. Ndak bisa dinyang. Kembali ke materi tadinya. Lanjutan hadis itu, wa innar rajula la yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Sesungguhnya seseorang ya, yang orang itu membiasakan secara terus-menerus as-sidq, kebenaran, ya, kejujuran, perilaku yang benar dan lain sebagainya, sampai dia ditetapkan oleh Allah menjadi siddiqan, yaitu orang yang banyak benernya. Kalau orang banyak benernya, dia gampang meyakini kebenaran. Karena hidayah Allah turun, ngaten loh. Kalau orang tidak banyak benernya, ini hidayah sulit masuk. Kenapa? Karena mahjub, tertutup dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Na'udzubillah. Lanjutan hadis Rasulullah, wa innal kadhiba. Sementara yang namanya kadzib itu lawannya as-sidq. Berarti ada dusta, kebohongan. Yahdi ilal fujur, ini bisa mengantarkan kepada kedurhakaan. Karena orang itu kalau sudah biasa bohong, itu akan merasa bahwa bohong itu adalah hal yang biasa. Dan bohong sekali itu pasti dibutuhkan bohong untuk kedua kali untuk menutupi bohong yang pertama. Itu mesti begitu, mesti tasalsul itu. Nah, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Kedurhakaan itu mengantar seseorang menuju neraka, naudzubillah. Lanjutannya, wa innar rajula la yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Sesungguhnya seseorang yang membiasakan atau yang dia menganggap biasa dan terbiasa untuk bohong, ini bisa-bisa sampai-sampai ditetapkan oleh Allah, ditulis menjadi seseorang yang disebut dengan kadzab. Kadzab itu akeh bohongi. Kalau akeh bohongi, maka dia gampang mendustakan sesuatu karena mengukur dari dirinya. Ojo-ojo aku ini digoroi, karena dia biasa goro, karena dia biasa bohong. Kan orang itu kadang sudut pandang melihat orang lain itu berangkat dari dirinya. Mohon maaf, ada orang yang suka korupsi, maka melihat orang yang mengelola dana sekian itu sudah muncul dugaan, iki dikorupsi mesti gampang nih, karena dia tahu caranya sehingga memandang orang lain bisa seperti itu. Tapi kalau orang baik, itu pandangannya itu pandangan husnudzon. Jadi ini saling terkait. Para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat maghrib. Jadi sangat terpengaruh satu sama lain. Nah, kalau para nabi ini levelnya atasnya lagi. Karena kalau para nabi ya jelas beliau-beliau adalah siddiqin, beliau-beliau adalah syuhada, beliau-beliau adalah sholihin. Maka 4 orang inilah atau 4 kelompok inilah yang harus kita dekati. Dan mudah-mudahan Allah selalu membimbing langkah kita sehingga kita ini selalu berada di jalan yang diridhai oleh Allah, yaitu as-sirat al-mustaqim. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.